Lanjutkan terkait dengan penjelasan Pak Menko Marinvest untuk di luar Jawa. Kita ketahui di beberapa provinsi di luar Jawa itu sudah dilakukan assessment. Itu untuk level 4 itu diberlakukan pada 45 kabupaten kota di 21 provinsi di luar Jawa. Dan terhadap 45 kabupaten kota dan 21 provinsi tersebut, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjelaskan terkait dengan perpanjangan PPKM ini. Kemudian untuk di level 3, ini akan diterapkan di 276 kabupaten kota, di 21 provinsi, di luar Jawa Bali, dan PPKM level 2 akan diterapkan di 65 kabupaten kota, di 17 provinsi, di luar Jawa Bali. Selanjutnya kami ingin menambahkan terkait dengan pemberian bantuan sosial baru untuk masyarakat di kabupaten kota untuk penerapan PPKM level 4. Bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM level 4 antara lain, 1, menambah bantuan kartu sembako, itu besarnya 200.000 untuk 2 bulan, dan penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian kartu sembako PPKM, ini 5,9 juta keluarga penerima manfaat, ini merupakan usulan daerah. Dan ini ditambahkan, dan besarannya juga sebesar 200.000 per bulan selama 6 bulan. Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 2 bulan, Mei sampai dengan Juni, ini disalurkan di bulan Juli sebesar 6,14 triliun untuk 10 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan, Agustus sampai Desember, ini untuk 38,1 juta penerima, besarnya 5,54 triliun. Kemudian melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan, Oktober sampai dengan Desember, besarnya 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Kemudian melanjutkan bantuan rekening minimum biaya abonemen selama 3 bulan, Oktober sampai Desember, itu untuk 1,14 juta pelanggan, besarnya 420 miliar, dan tambahan 10 triliun untuk kartu prakerja, di mana ini akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini besarnya 8,8 triliun, dan sisanya 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu prakerja. Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang mendapatkan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk level 3 dan level 4 untuk diberikan bantuan ini 2 kali 600.000. Kemudian bantuan beras 10 kilo untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat, yang tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap kedua ke 8,8 juta KPM. Kemudian juga ada bantuan UMK, yaitu bantuan produktif usaha mikro atau Banpres, yang diberikan bantuan Presiden usaha mikro, itu besarnya adalah 3 juta yang akan dibagikan di kuartal kedua ini, dan ini masing-masing menerima 1,2 juta, dan ini ada 1,5 juta yang dipersiapkan untuk bantuan warung dan PKL, dan pemerintah juga memberikan bantuan untuk warung dan PKL dengan skema sama dengan BPUM, yaitu untuk 1 juta penerima dengan bantuan 1,2, dan ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai, terutama di wilayah-wilayah yang di level 4. Kemudian akan diberikan bantuan juga kepada dunia usaha, yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mall, itu akan diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah ataupun DTP untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Ini PMK-nya sedang dalam proses. Kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak, termasuk transportasi, horeca, pariwisata, yang ini sedang dalam
finalisasi. Kemudian pemerintah tadi disampaikan terkait dengan tracing, ini akan mengoptimalkan digital tracing, yaitu sistem aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini akan di-upgrade untuk diintegrasikan untuk melakukan screening di mall ataupun di merchant, karena ini akan dihubungkan dengan sistem di Kementerian Kesehatan dan Kominfo, sehingga menggunakan QR Code bisa men-screen mereka yang sudah tervaksinasi dan juga yang sudah dites PCR. Nah, ini diharapkan pada saat nanti akan ada pembukaan di tempat-tempat umum, diharapkan program Peduli Lindungi ini bisa go live, bisa disiapkan. Kemudian arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan oksigen, tentu dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini beberapa pabrik di luar Jawa, di Batam ada pabrik gas, kemudian di beberapa wilayah industri, apakah itu di Morowali, apakah itu di WDB, apakah itu juga di daerah Freeport, demikian pula di Kalimantan Timur, di pabrik-pabrik pupuk, seluruhnya akan ditingkatkan untuk di luar Jawa. Namun untuk di daerah perbatasan, itu antara lain di Kalbar atau Kaltara, pemerintah akan memberikan kemudahan untuk import oksigen, dan ini akan segera dibuatkan regulasi yang menyederhanakan. Terkait dengan ketersediaan obat, Bapak Presiden memberi arahan bahwa kemudahan import bahan baku juga dipersiapkan. Demikian pula obat-obatan, baik itu para perusahaan yang di bidang farmasi, baik itu BUMN maupun swasta yang mempunyai izin impor. Demikian yang ingin kami tambahkan, dan selanjutnya kami mohon kerjasama dengan teman-teman media cetak, media elektronik, agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik. Demikian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Menko Marinvest. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.